FOMC Juli, antara tingginya inflasi dan ancaman resesi. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Hasil FOMC dirilis pada Kamis dini hari, tanggal 28 Juli tahun 2022. Keputusan suku bunga dan pernyataan FOMC dirilis pukul 1 waktu Indonesia Barat. Suku bunga diduga naik 75 basis poin menjadi 2,5% dari sebelumnya 1,75%. Konferensi pers Ketua The Fed Powell dilaksanakan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Ekspektasi suku bunga yang dinamis. Sejak berminggu-minggu sebelumnya, Federal Reserve telah meramalkan debat mendatang pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC Juli ini. Menaikkan suku bunga 50 basis poin atau menindaklanjuti keputusan mengejutkan bulan lalu dengan 75 basis poin, kebijakan besar yang semuanya bersejarah. Lalu, muncul rilis data harga konsumen di bulan Juni yang naik 9,1% dari tahun lalu, tertinggi baru dalam 40 tahun. Hal ini membuat investor mulai menempatkan dugaan mereka bahwa The Fed bisa semakin agresif, menaikkan suku bunga dengan 100 basis poin. Yang akan menandai kebijakan pertama bagi The Fed sejak 1980-an di mana Paul Volcker sebagai ketuanya saat itu. Namun, ekonomi AS yang makin melemah dan terancam resesi telah membatasi imbal hasil Treasury AS dan menyebabkan penurunan ekspektasi pasar tentang seberapa agresif pengetatan. Pasar menduga tidak ada lagi kenaikan suku bunga 25 basis poin di bulan Desember, dan bahkan berbalik menduga adanya penurunan suku bunga di tahun 2023. Walau inflasi CPI AS masih menguat, namun indikator lainnya mulai berbalik. Misalnya indeks harga PCE, ukuran inflasi pilihan The Fed, telah mulai mereda, muncul antisipasi pasar bahwa kenaikan suku bunga The Fed telah mencapai puncaknya. Walau The Fed masih akan menaikkan suku bunga di 2022, namun peluang penurunan suku bunga akan terjadi di 2023. Bagaimanapun, dengan asumsi The Fed menaikkan suku bunga dengan kenaikan 75 basis poin yang semula diharapkan, maka biaya pinjaman The Fed akan kembali ke level 2018. 3 isu penting di pertemuan The Fed Juli. 1. Berapa banyak The Fed akan menaikkan suku bunga? Pada tanggal 13 Juni tidak ada investor yang bertaruh pada langkah The Fed selanjutnya yang mengatakan para bankir sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin. Namun, setelah rilis inflasi tinggi sebulan kemudian, The Fed memutuskan 75 basis poin. Para ahli mengatakan ekspektasi The Fed berubah begitu cepat karena tingginya ancaman inflasi. Keputusan tersebut adalah bagian dari pesan The Fed, bahwa mereka menganggap inflasi jauh lebih serius, dan itu adalah masalah nomor satu mereka. Meski demikian, kebijakan sepertinya sangat sulit untuk lebih agresif lagi. Anda tidak ingin berlebihan menaikkan suku bunga. Kenaikan 75 basis poin, sangat besar, kata Gubernur Fed Christopher Waller, yang memiliki suara tetap di FOMC, dalam pidato Jumat Juni lalu. Dalam sambutan lain, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan lebih besar dari 3/4 poin dapat membuat orang merasa lebih khawatir. Apalagi The Fed mendapat dukungan dari rilis data ekspektasi inflasi konsumen University of Michigan juga turun tipis di bulan ini. 2. Apakah resesi suatu pilihan? Pejabat The Fed memiliki rencana yang jelas, dan ini lebih dari sekadar menaikkan suku bunga di setiap pertemuan. Sebaliknya, ini tentang mendapatkan suku bunga pinjaman acuan The Fed ke titik yang mulai memperlambat pertumbuhan ekonomi, ambang batas untuk ekonomi AS yang kemungkinan di atas 2,5%. Apa yang disebut The Fed tingkat suku bunga netral. Tetapi pejabat The Fed telah mempertanyakan seberapa banyak di atas tingkat netral harus naik sebelum inflasi segera turun. Terutama mengingat tingkat suku bunga federal yang lebih tinggi tidak berdampak memerangi guncangan pasokan. Inflasi pada bulan Juni lebih dari 3 kali lebih tinggi dari perkiraan netral The Fed, menunjukkan tingkat suku bunga netral bisa jauh lebih tinggi. Tetapi semakin The Fed mengerem ekonomi, semakin berisiko benar-benar menggagalkan pertumbuhan dan memulai resesi. Di sisi lain, tidak berbuat cukup dapat mempertaruhkan kredibilitas The Fed dan menanamkan ancaman buruk inflasi ke dalam sistem keuangan.
Sepertinya, pilihan The Fed adalah bahwa resesi kemungkinan akan menjadi harga yang harus dibayar untuk mengendalikan inflasi, karena jika The Fed gagal, maka bisa memicu kondisi terburuk. Inflasi yang sangat tinggi dan ekonomi yang makin melemah. Dalam survei indikator ekonomi kuartal kedua, Bank Red menempatkan peluang resesi dalam 12 hingga 18 bulan ke depan sebesar 52% karena sikap The Fed yang lebih agresif. 3. Dampak keputusan FOMC terhadap pasar tenaga kerja AS yang terancam melambat. Kondisi positif ekonomi AS dalam periode inflasi tinggi saat ini adalah kekuatan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Pengusaha memiliki lebih dari 11 juta lowongan selama 6 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran hampir mendekati terendah setengah abad dan klaim pengangguran tetap stabil. Selama tahun lalu, pertumbuhan pekerjaan rata-rata setiap bulan telah mencapai lebih dari 0,5 juta. Tapi pasar tenaga kerja sepertinya sedang mengalami ancaman perlambatan. Perusahaan besar dari Apple hingga Google telah memperlambat rencana perekrutan. Beberapa perusahaan seperti Shopify menarik tawaran magang. Ditambah dengan sentimen konsumen yang sangat rendah, keamanan pekerjaan sepertinya akan berubah. Para ekonom melihat penurunan tajam dalam pertumbuhan pekerjaan rata-rata 193.000 selama 12 bulan ke depan, sementara tingkat pengangguran bisa naik tipis menjadi 4,2% dari 3,6%. Menurut survei Bank Red terhadap para ekonom terkemuka di negara itu, Powell mengatakan pergeseran pasar tenaga kerja dari ketat ke tingkat yang tidak sehat, merujuk bagaimana ada 2 lowongan pekerjaan untuk setiap pekerja yang menganggur. Sementara itu, tingkat pengisian pekerjaan berada pada titik terendah sepanjang masa, menurut Departemen Tenaga Kerja. Bisa jadi hal itu berarti bahwa perlambatan tenaga kerja justru adalah apa yang diinginkan The Fed, terutama mengingat bagaimana pelemahan perekrutan berbeda dari pemutusan hubungan kerja. Namun, para ahli menunjukkan bagaimana pasar tenaga kerja merupakan indikator yang tertinggal atau terlambat. Bisa jadi ini adalah awal dari pasar kerja yang semakin memburuk. Pasar kerja pada akhirnya akan menjadi korban dari perlambatan atau resesi ekonomi yang tajam, dan proses itu baru saja dimulai. FOMC dan arah dolar. FOMC Juli ini akan menjadi indikator dimulai atau tidaknya pembalikan kebijakan agresivitas kenaikan suku bunga The Fed. Apapun keputusan The Fed nantinya, sepertinya pola bullish dolar AS akan semakin terancam jangka menengah ini. Walaupun masih potensial untuk menguat, dolar AS yang sejak awal 2021 terus menguat hingga saat ini, sepertinya akan mulai menemukan level tertingginya di kuartal ketiga atau keempat 2022 nanti. Dan ketika dolar AS memang telah memuncak, maka bisa jadi pelemahan dolar AS akan potensial terjadi di 2023 nanti. Demikianlah pembahasan Outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.